Tinggal menuju momen di mana surat Purnawirawan telah sampai di DPR untuk segera dibahas. Tentu kasus ini sangat penting dan krusial bagi sang Wapres Gibran karena pemakzulannya segera digelar. Kalau Mas nganggapnya penting nggak itu untuk dirapikan segera? Penting itu tinggal sudut pandang, tuh. Iya, kalau Mas Aceh. Kalau sudut pandang, kalau ada surat yang itu kalau dari lembaga resmi pasti. Ini soal lembaga resmi itu pasti dibakar. Terutama adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau lembaga-lembaga tinggi negara pasti segera ditanggapi. Kemudian pada level berikutnya adalah kementerian, lembaga tinggi negara. Kemudian di level kedua, pasti segera ditanggapi. Kan begitu. Ya, karena tugas MPR kan nanti bisa dibaca sama bisa dibaca di undang-undang toh. Nah, itu yang nanti penting dan tidaknya itu tergantung dari kacamata mana. Tetapi kalau respon terhadap sebuah surat, urutannya begitu. Oke? Forum Purnawirawan ini bukan lembaga resmi, menurut Abang? Coba dilihat, aku belum baca suratnya. Intinya adalah mengusulkan bahwa Wapres ini... Sebentar dulu itu kan isi. Ya. Itu isi. Tetapi nomor satu kan institusinya dulu. Forum Purnawirawan TNI. Nah, ya itu monggo. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang, dari Abang sebagai pimpinan Gerindra? Belum baca, gimana nanggapin itu? Menarik ya, Pak Tri yang kemarin baru saja merestui para purnawirawan dan prajurit TNI itu untuk meneruskan ke DPR prosesnya. Kan kata kuncinya di DPR itu sebenarnya PDIP sebagai fraksi yang terbesar kan, gitu ya. Betul, Bung. Ya, ini jadi serius loh menurut saya gitu, dan partai-partai nggak ada jaminan bahwa partai-partai itu akan tetap loyal. Kan sekarang koalisinya bukan koalisinya Jokowi, koalisinya Prabowo sesungguhnya kan gitu. Iya. Dan untuk hak angket kan butuhnya 25 tanda tangan. Saya kira kalau sudah ada backup seperti ini akan lancar, Bung. Jadi ya Presiden Prabowo tentu saja tidak mungkin sebuah pemerintahan tanpa dukungan dari kekuatan di parlemen, terutama PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Jadi ketemu nih kepentingan PDIP dengan Prabowo untuk meluluh lantahkan para Jokower ini, gitu, Bung. Begini, kalau ada surat resmi masuk ke pimpinan MPR itu masuknya kan di sekretariat. Di sekretariat itu kemudian baru kalau itu dianggap penting, kita lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana masukan surat ini. Begitu kira-kira. Nah, ini Rabimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur Rabim sesuai dengan tabib itu adalah siapa yang memimpin rapat, yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya ketua yang menentukan. Jadi dikotanya pada Pak Muzani. Oke, clear? Tapi soal Gibran, itu cerita lain. Bagi Trisno, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi pemerintahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya ke dalam puncak kekuasaan, bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Pastinya menarik dan bisa jadi ini juga canggungnya sangat luar biasa. Di hadapan Gibran duduk mantan jenderal yang menandatangani tuntutan supaya dia diganti, supaya dia dimakzulkan. Antara Pak Jokowi terlalu sibuk ngurusi ijazah palsu, atau ya memang sudah tersingkir, udah nggak dianggap lagi, tidak terlalu penting lagi, sehingga ya ngapain ketemu-ketemu lagi.
membahas hal yang sangat krusial pada saat ini. Dari semua isi tuntutan Forum Perwira TNI, tidak ada yang lebih menyentuh publik. Selain satu hal, desakan agar Gibran Raka Buming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlalu berlebihan. Tapi bagi Tri Sutrisno dan ratusan jenderal purnawirawan, juga jutaan rakyat Indonesia yang berpikir bela bangsa, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan negeri ini dari bahaya yang bernama politik dinasti. Tapi di luar itu tidak akan mengubah apa-apa, bahwa Gibran ya tetap pecatan gitu. Tetap dipecat. Jadi ya, meskipun sudah ketemu dengan Ibu Mega, tidak bisa kemudian kembali lagi dan kembali tidak dipecat. Nggak ngerti gitu ya. Itu tidak akan mengubah apapun yang sudah diputuskan oleh PDI Perjuangan sebelumnya. Gibran ini adalah orang yang kaku buat bisa mencairkan hubungan dengan Ibu Mega dan Pak Tri. Gibran juga nggak ada di level buat berurusan dengan Ibu Mega dan Pak Tri. Buat berhadapan dengan Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Tri, yang harus maju adalah Pak Jokowi, bapak dari Gibran. Sementara itu, level Gibran sampai sekarang paling banter adalah berkomunikasi dengan Mas Didit Prabowo. Tetapi yang menarik, netizen kemudian mulai melihat bahwa ada yang kurang fit and proper, kurang tepat atau kurang pas. Karena Gibran yang wakil presiden justru berjalan di belakang Megawati yang ketua partai PDIP. Tentu konteksnya adalah ketegangan politik atau sebut aja ketegangan awalnya sekarang jadi konflik politik antara PDIP dengan Presiden Jokowi itu. Dan Gibran tidak lagi dilihat sebagai wajah dari kekuasaan, tetapi wajah dari Jokowi pada akhirnya kan. Jadi kalau Gibran berjalan di belakang Megawati, lalu netizen mulai menganggap bahwa yaitu artinya secara moral atau bahkan secara sebetulnya politik aristokratik, Gibran itu tidak lagi dianggap sebagai sosok yang punya political standing, apalagi moral standing untuk berjalan berdampingan dengan Ibu Mega atau berdampingan dengan Presiden. DPR, MPR buka suara soal surat desakan pemakzulan Gibran. Pimpinan DPR dan MPR angkat suara merespon surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku belum membaca surat langsung isi surat tersebut. Menurut dia, surat usulan itu saat ini masih di Sekretariat Jenderal. Dasko karena itu enggan menanggapi lebih jauh usulan dalam surat tersebut. Sementara Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menjelaskan setiap surat akan masuk terlebih dahulu ke Sekjen MPR. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, Sekjen DPR nanti akan mempertimbangkan tingkat urgensi surat tersebut. Bila dianggap penting atau urgen, MPR akan menggelar rapat pimpinan. Menurut dia, keputusan untuk menggelar rapim akan ditetapkan Ketua MPR Ahmad Muzani.